Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari tim CDP yang berjudul Sistem Pelacakan dan Deteksi Sepeda Motor dari Pencurian akan menjelaskan beberapa penjelasan terkait alat kami. Sebelumnya saya sendiri pertama-tama akan menjelaskan latar belakang dari alat kami. Kenapa alat kami dibentuk atau dibuat? Ini semua terjadi dikarenakan kami melihat banyak terjadi pencurian yang dilakukan di sekeliling kami. Sebut saja teman saya satu jurusan itu dia mengalami pencurian sepeda motor di kontrakannya. Padahal itu semua sudah di-lock dan sudah dikunci dengan rapat. Dari situlah timbul sebuah pertanyaan bagi kelompok kami. Terjadi banyak pencurian walaupun teknologi sudah sangat mutakhir. Karena kalian semua tahu zaman saat ini teknologi itu sudah sangat maju. Bisa kalian lihat di gambar ini. Di sini bisa kalian lihat grafik kasus pencurian sepeda motor dari tahun 2015 hingga 2019. Walaupun terjadi penurunan, tapi kami merasa ini semua itu belum maksimal. Dan kami merasa ini bisa sangat kita tekan untuk angka yang menurun atau angka yang lebih kecil lagi. Oleh karena itu, kami berempat menciptakan sebuah solusi di mana kami membuat sebuah sistem yang mampu melakukan pelacakan secara real time atau yang bisa kita sebut atau kita kenal dengan nama GPS. Dan selain itu kami juga melakukan sistem keamanan di mana alat kami bisa mengamankan sepeda motor pengguna walaupun sudah dicuri atau sudah diambil oleh maling. Kami menggunakan beberapa komponen yang akan kami jelaskan sebagai berikut. Nah, sebelumnya kita mempunyai tujuan nih, yaitu membuat sistem proteksi atau pengamanan terhadap sepeda motor dari tindak kriminal, terutama pencurian, yang terhubung dengan GPS dan terintegrasi dengan program yang akan memberikan feedback kepada pengguna melalui jaringan tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dua aspek yang terpenting. Yang pertama itu ada aspek lingkungan. Sistem kami diharapkan bisa ramah lingkungan karena buzzer yang dipakai tidak terlalu bising dan tidak menyebabkan polusi suara yang berlebih. Yang kedua ada keamanan. Keamanan ini ada implisit dan eksplisit. Kalau implisit itu dari alatnya sendiri itu bisa di tracking dan tidak akan berpengaruh terhadap mesin motor atau relay. Jadi relay ini digunakan untuk switch on off agar mematikan motor dari jarak jauh ketika ada indikasi pencurian. Secara eksplisit, keamanan ini dikontrol dari jauh dan tidak membahayakan pengguna di atas motor tersebut. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan untuk desainnya. Desainnya akan seperti ini. Nah, untuk desainnya kami menggunakan box untuk mengemas alat kami. Di alat kami akan tempatkan kepada jok bagasi motor, dan untuk buzzer dan untuk sensor ultrasonik akan kami tempatkan pada lubang kunci, dan itu akan kami sambungkan kabelnya kepada box alat kami. Nah, selanjutnya alat kami mempunyai 4 subsistem. Sistem itu adalah sebagai berikut. Ya, jadi yang pertama-tama adalah subsistem sensor. Jadi subsistem sensor ini mempunyai fungsi untuk mengumpulkan data dan mengirim langsung ke microcontroller. Jadi komponen yang digunakan pada subsistem sensor adalah sensor ultrasonik HCSR 04. Jadi sensor ini tuh dapat mendeteksi jarak melalui gelombang suara, pantulan gelombang suara. Fungsi utama sensor ini sebagai proteksi. Komponen ini akan diletakkan di bawah lubang kunci motor. Jadi si sensor ini akan mendeteksi ada atau tidaknya seseorang di atas jok motor.
semakin dekat, misalkan ada seseorang di atas jok motor. Semakin dekat posisi seseorang tersebut akan menghasilkan suara yang berbeda-beda. Seperti semakin dekatnya seseorang di atas jok motor, maka suara dari buzzer akan bunyi semakin kencang. Semakin jauh seseorang dari jok motor, suaranya akan makin pelan. Dan semakin jauh lagi akan tidak ada suara. Oleh karena itu, kami memberikan awalnya delay selama 10 detik. Timer, bukan timer sih, delay. Jadi, biar nanti kalau ada orang yang lewat, itu tidak langsung bunyi. Kalau misalnya ada maling yang mengambil motor kita, dan dia sudah di atas jok motor selama 10 detik, maka sistem itu akan berfungsi langsung. Nah, yang kedua adalah subsistem kontrol. Nah, tugas subsistem kontrol ini apa sih? Subsistem kontrol bertugas untuk menjalankan perintah pengguna yang dikirim melalui smartphone, seperti menyalakan relay. Poin pentingnya adalah relay sebagai saklar on-off, yaitu untuk memutus arus kelistrikan pada sepeda motor. Nah, pada saat kondisi relay on, motor akan mati. Dan pada saat relay keadaan off, motor dapat dihidupkan kembali. Nah, selanjutnya ada subsistem GPS. Sebelum kita memulai penjelasan lebih lanjutnya, kita harus tahu apa itu GPS. GPS yaitu Global Positioning System, atau suatu alat berbasis satelit yang bisa menunjukkan lokasi koordinat kita di bumi. Nah, berbasis itu ada 3, longitude, latitude, dan altitude. Nah, sementara itu, bagaimana sih cara kerja GPS tersebut? Nah, GPS itu dibagi menjadi 3 segmen. Segmen satelit, segmen kontrol, dan segmen receiver. Nah, sementara alat yang dipakai untuk maksudnya GPS yang dipakai untuk alat CDP kami itu yaitu receiver. Makanya modulnya itu dijual bebas. Sementara untuk satelit dan kontrol itu dipegang oleh pemerintah dan sebuah instansi yang besar yang mengurus di wilayah koordinatnya. Nah, untuk cara kerjanya simple. Ketika motor ada indikasi pencurian sejauh 50 meter, dia akan mulai mengirimkan koordinat motor tersebut ke smartphone pengguna. Nah, setelah itu kita bisa tracking dan bisa sambungkan ke relaynya. Setelah ini, saya akan menjelaskan mengenai subsistem komunikasi. Pada subsistem komunikasi ini bertugas untuk mengirimkan data-data sensor yang telah diambil oleh alat kami dan untuk dikirimkan kepada cloud. Nah, pada cloud ini nanti subsistem kami akan memproses data dan akan menyajikan data kepada pengguna dengan melalui website kami. Nah, dari website kami, pengguna juga dapat melakukan pelacakan melalui aplikasi Google Maps dengan yang dibuka melalui website kami. Setelah itu, apabila motor bergerak terlalu jauh, dari website kami juga akan mengirimkan notifikasi kepada pengguna melalui aplikasi chat Telegram. Setelah itu, untuk video pengujian bisa kita lihat sebagai berikut. Nyala motornya, coba di starter. Oke. Dipencet. Dan motornya mati. Iya, masih bahaya. Jadi dalam jarak tertentu, dalam jarak 0 sampai 20 cm itu statusnya bahaya dan suara buzzernya semakin keras. Dan kalau jaraknya agak jauh, suara buzzer akan mengecil.
seperti itu. Jika jaraknya di atas 20 cm, dan tulisannya akan berubah menjadi nah, ini akan jadi aman jikalau jaraknya di atas 61 cm dan tidak akan mengeluarkan suara buzzer. Cut. Ini refreshnya gimana sih yang itu? Ya, ceritanya awalnya motornya di sini. Lalu coba diambil, dipindahkan, dan peletakannya, Ini kita lihat jaraknya jaraknya akan berubah dari titik awal, berubah lebih jauh. Nah, lebih jauh kita matikan aja. matikan relaynya. Kalau sudah sirkuit open berarti sudah mati. Kita track di mana? Kita track. Bentar. Nah, Dan motornya berada di kasih sana. Mari Oke. kita ya. sudah. Sekian penjelasan dari alat kami. Harapan kami, alat kami dapat membantu masyarakat sekitar untuk menurunkan kasus pencurian yang ada. Kritik dan saran membangun bisa ditaruh di kolom komentar. Oke, semuanya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban. Bye bye. Minal aizin wal faizin.